Shalom Bapak Ibu, sahabat-sahabat semuanya. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang diberi tema hutang membuat hidupmu sengsara. Hari-hari ini banyak sekali orang-orang yang kehidupannya ada di dalam keterikatan, ada di dalam kesengsaraan, ada di dalam kesulitan karena faktor-faktor ekonomi yang menyebabkan mereka akhirnya jatuh ke dalam jerat-jerat hutang. Apalagi dunia hari-hari ini menawarkan berbagai macam kemudahan melalui aplikasi-aplikasi pinjaman online yang sepertinya itu adalah sebuah solusi bagi hidup mereka. Tetapi kenyataannya itu justru membuat hidup mereka semakin terpuruk, semakin sengsara, dan bahkan tidak sedikit dari mereka yang akhirnya stres, depresi, bahkan ada yang bunuh diri karena tekanan-tekanan akibat intimidasi ataupun dikejar-kejar oleh oknum-oknum debt collector. Nah, kita akan belajar bersama-sama hari ini tentang hutang. Kita mau buka Alkitab kita di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Saya akan bacakan minyak seorang janda, di situ judulnya. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Sampai di sini. Ada seorang istri dari seorang nabi yang sudah meninggal. Ya, di ayat yang pertama dikatakan bahwa ia mengadukan perihal nasibnya kepada Nabi Elisa. Dia berkata bahwa hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jadi dia adalah seorang janda dari seorang nabi. Suaminya meninggal, dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, akhirnya janda ini terlilit akan hutang. Ya, saya mau meluruskan beberapa pengajaran, beberapa khotbah tentang minyak seorang janda ini. Ya, seringkali kita mendengar bahwa suaminya atau nabi itu meninggalkan hutang, warisan hutang. Tidak, di sini tidak pernah dikatakan bahwa nabi itu berhutang. Yang dikatakan di sini di ayat yang pertama adalah hambamu itu takut akan Tuhan. Dari sini kita dapat melihat, dapat ketahui, dapat tafsirkan bahwa tidak mungkin suami dari ibu itu punya warisan hutang. Karena nabi itu adalah seorang yang takut akan Tuhan. Maka saya menafsirkan bahwa ketika suaminya ibu itu meninggal, ibu ini tidak siap menjalani kehidupan bersama kedua orang anaknya. Akhirnya, cara-cara singkat ditempuh oleh ibu ini. Dia terlilit akan hutang untuk memenuhi kehidupannya dan juga dua orang anaknya. Sampai satu ketika, penagih hutang datang untuk menagih hutang kepadanya dan ibu ini tidak mampu untuk membayar hutang, maka penagih hutang ini bawa kedua anaknya secara paksa untuk dijadikan budak, ya, supaya sebagai kompensasi atas hutang-hutang ibu ini yang tidak terbayarkan. Lalu ibu ini menemui seorang nabi bernama
Elisa mengadukan perihal kesulitannya kepada Nabi Elisa, dan akhirnya Nabi Elisa memberikan solusi bagi ibu ini. Ya. Di sini kita belajar bahwa yang namanya hutang itu akan menyebabkan sebuah jerat. Makanya saya katakan dengan tegas bahwa di sini apapun kondisinya jangan berhutang. Karena hutang akan membuat hidupmu sengsara. Kita akan lihat bagaimana solusi yang diberikan oleh Nabi Elisa. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Untungnya adalah bahwa ibu ini datang kepada orang yang tepat, yaitu Nabi Tuhan, yang pada saat itu Nabi Elisa. Banyak sekali hari-hari ini orang yang karena terlilit akan hutang, membuat keputusan-keputusan yang salah untuk melunasi hutangnya. Menggali satu lubang, menutup lubangnya lagi, gali di tempat lain untuk menutup hutang-hutang itu. Dari kartu kredit, dari pinjaman bank, pinjaman rentenir, sampai hari-hari ini yang paling banyak terjadi adalah pinjaman online. Menutup setiap lubang yang satu dengan membuka lubang-lubang yang lain. Mari kita belajar dari janda Nabi ini bahwa ketika kita ada dalam kesulitan, khususnya Bapak Ibu yang mengalami kesulitan akan keuangan, mari datang kepada Tuhan. Kita mencari solusi dari orang-orang yang tepat. Kita datang kepada hamba Tuhan untuk minta petunjuk, untuk minta doa, dukungan doa kepada mereka. Dan kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizatnya dalam kehidupan Bapak Ibu. Saya berdoa Bapak Ibu yang saat ini sedang terlilit utang, Bapak Ibu yang saat ini sedang memiliki beban hutang dalam kehidupan Bapak Ibu, saya berdoa biar Tuhan buka jalan, bukakan pintu-pintu berkat untuk Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu boleh melunasi hutang-hutang Bapak Ibu. Dan mari kita belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan hari-hari ini untuk kita memiliki penghasilan, asalkan tidak gengsi, asalkan tidak malu. Ya, Tuhan berkata bahwa barang siapa setia dengan perkara yang kecil, maka Tuhan akan berikan perkara-perkara yang besar. Ya, intinya hari-hari ini jangan pernah malu untuk melakukan sesuatu selama hal itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hutang pastinya itu bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, saya punya tetangga itu seorang pemulung. Di tiap pagi dia mengambil barang-barang bekas, khususnya sampah-sampah plastik, botol-botol plastik bekas itu. Dia jalan pagi hari, pagi-pagi, subuh-subuh,
Ini bukan anak Tuhan, jadi mungkin habis sembahyang subuh dia langsung jalan, dan kira-kira sekitar jam setengah 7 dia kembali ke rumahnya dengan membawa satu karung besar. Nah, tiap kali saya antar anak saya sekolah, saya melihat bapak-bapak ini dengan tumpukan botol-botol bekas di karungnya. Dan bapak ini tidak malu, ya. Bapak ini tidak gengsi, dan hasilnya cukup untuk kebutuhan dia sehari-hari. 1 kilogram sampah plastik, botol plastik itu dia bisa dapat jual di harga 6.500 sampai 7.000. Ya. Kalau dia bisa mengumpulkan 10 atau 20 kilo dalam sehari, ya minimal dia bisa dapat sekitar 70.000, 80.000. Lumayan untuk memasukkan dia sambil dia mengerjakan hal yang lain. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan juga jangan gengsi, jangan malu mengerjakan sesuatu yang itu baik. Firman Tuhan katakan tangan lamban membuat orang miskin, ya. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, maka datanglah kemiskinan kepadamu. Firman Tuhan juga katakan, barang siapa tidak bekerja, janganlah ia makan. Ya, ada banyak sekali hal yang bisa kita lakukan hari-hari ini. Dan ingat, cukupkan diri dengan segala yang ada, yang Tuhan percayakan. Jangan mengumbar hawa nafsu untuk memenuhi keinginan daging kita. Bijaksana dalam mengelola keuangan, dan terus mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang hari-hari ini ada dalam jerat hutang. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang membukakan pintu-pintu berkat bagi anak-anak-Mu, untuk anak-anak-Mu melunasi setiap hutang-hutang yang ada. Dan kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah anak-anak-Mu boleh menjadi bendara-bendara Tuhan yang baik, mencukupkan diri dengan apa yang ada, dan terus mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan di dalam Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.